Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai validitas data dan reliabilitas data. Nah, validitas data dan reliabilitas data itu adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa demikian? Karena di dalam penelitian kualitatif ya maupun penelitian dalam metode kuantitatif pun orang mengenal istilah validitas data dan reliabilitas data. Tetapi dalam penelitian metode kualitatif ini, validitas data maupun reliabilitas data cenderung pemahamannya itu sedikit berbeda. Nah, apa yang dikatakan dengan validitas data? Validitas, ya, apa yang terbayang oleh kita ketika disebut kata validitas? Nah, validitas itu sendiri berasal dari kata valid, ya. Valid artinya absah, ya, atau sahih. Nah, sementara kalau demikian validitas itu sama dengan keabsahan atau kesahihan. Nah, jadi kalau kita definisikan lagi, validitas itu secara terminologi bisa dikatakan sebagai instrumen, ya, atau alat ukur untuk mengukur sebuah kebenaran dalam proses penelitian. Jadi ini merupakan sebuah instrumen, ya, sebuah alat ukurnya untuk mengukur kebenaran dalam sebuah penelitian. Jadi dalam sebuah penelitian itu alat ukurnya itu harus standar, ya, dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang diteliti. Jadi untuk mengukur sebuah validitas, untuk melihat sebuah keabsahan atau kesahihan itu, maka kita memerlukan dalam sebuah penelitian itu namanya alat ukur. Supaya apa? Supaya dia menjadi valid. Namun alat ukur supaya dia menjadi valid itu harus standar. Karena apa? Karena jika tidak standar, maka bisa dikatakan tidak valid, ya. Kalau sesuatu skala pengukurannya itu tidak valid, maka dia akan tidak bermanfaat bagi penelitian, ya. Nah, menurut Creswell dan Miller, validitas itu didasarkan pada kepastian, ya, apakah suatu penelitian itu akurat dari sudut pandang peneliti, kemudian dari sudut pandang partisipan, atau dari pembaca secara umum. Nah, itu menurut Creswell dan Miller. Saya ulangi, jadi validitas itu didasarkan pada kepastian. Jadi kan tadi tuh absah. Jadi absah, sahih, kemudian harus ada alat ukurnya supaya valid, otomatis validitas itu harus pasti. Jadi apakah penelitian itu sudah akurat, tapi dari sudut pandang penelitinya, partisipannya, atau pembaca secara umum. Nah, kemudian kalau menurut Afrizal, validitas itu berarti data yang terkumpul, ya, data yang terkumpul, di mana data yang terkumpul itu dapat dia menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Seorang peneliti itu dia ingin mengetahui berapa sih pengeluaran
dari pengeluaran rumah tangga ya seorang kusir bendi. Nah, dalam hal ini seorang peneliti kan melakukan wawancara yang mendalam untuk mengetahui berapa pengeluaran rumah tangganya. Ya, dia melakukan wawancara yang mendalam sehingga terungkaplah dari kusir bendi tersebut angka-angka tertentu tentang jumlah pengeluarannya setiap hari sehingga bisa diperkirakan kalau dalam 1 bulan ini berapa jumlah pengeluarannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah informasi yang sudah didapat oleh si peneliti ya melalui wawancara yang dilakukannya itu telah mengungkapkan berapa sesungguhnya pengeluaran rumah tangganya. Nah, jadi apakah informasinya itu sudah menunjukkan berapa sih sesungguhnya pengeluaran dari rumah tangga kusir bendi tersebut. Nah, berbicara tentang valid, sahih, dan absah tadi, apabila datanya valid, maka informasi yang diperoleh dari kusir bendi tersebut, ya, informasi yang kita peroleh dari kusir bendi tadi, yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara tersebut, benar-benar apabila datanya valid, ya, informasi tersebut lebih kurang akan mendekati pengeluarannya setiap harinya atau setiap bulannya. Nah, itu jadi kalau seandainya alat ukur yang kita gunakan itu valid, maka itu akan sangat bermanfaat dalam penelitian tersebut. Nah, itu kalau kita berbicara tentang validitas. Nah, bagaimana dengan reliabilitas? Nah, kalau reliabilitas itu artinya dapat dipercaya ya, akurat, kehandalan. Jadi reliability itu artinya dapat dipercaya. Jadi kehandalan misalnya. Jadi apa yang dikatakan dengan kalau demikian apa yang dikatakan dengan reliabilitas? Reliabilitas itu adalah kehandalan atau ketepatan sebuah alat ukur, ya, tepat atau tidaknya sebuah alat ukur atau instrumen dalam mengukur sebuah objek. Maksudnya gini. Jika sebuah alat ukur itu kita gunakan 2 kali ya atau lebih untuk mengukur sebuah fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang kita gunakan di dalam penelitian itu berarti dapat dikatakan reliable. Jadi dapat dikatakan dipercaya. Jadi jika misalnya ya, saya ulangi, jika alat ukur itu digunakan 2 kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan ternyata hasilnya itu konsisten, maka alat yang digunakan untuk mengukur tersebut artinya reliable atau dapat dipercaya. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif ya, suatu data itu dikatakan reliable apabila 2 atau lebih peneliti dalam objek yang sama itu menghasilkan data yang sama. Ya, jadi atau peneliti yang sama pada waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi 2 menunjukkan data yang tidak berbeda. Nah, itu kalau dalam penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian kualitatif, sesuatu yang dianggap reliable itu apabila data penelitian di lapangan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Karena kan di dalam penelitian kualitatif kita kan tidak mengedepankan pada
mengangkakan sesuatu. Makanya ketika kita berbicara tentang reliabilitas, ya sesuatu yang reliable itu apabila data penelitian di lapangan itu sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi tingkat reliabilitasnya pada kualitatif itu artinya apa? Bersifat individu atau tidak sama antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Jadi selanjutnya ya, reliabilitas itu ditempuh dengan dalam kualitatif itu ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti yang lain gitu. Ya, jadi melibatkan peneliti yang lain. Selain tentunya adalah memperpanjang proses pengamatan. Jadi proses pengamatan itu berjalan dalam waktu yang lama. Kemudian proses wawancaranya juga harus sampai pada titik jenuh. Ya, maksudnya adalah sampai pada titik jenuh itu adalah ketika data atau informasi yang diperoleh itu akan tetap sama atau tidak ada lagi perubahan dari data tersebut. Nah, jadi itu yang muatan materi dalam reliabilitas. Nah, ada sedikit juga yang mau saya sampaikan bahwa validitas dan reliabilitas dalam kuantitatif itu dia merujuk pada kemampuan memprediksi fenomena sejenis. Tetapi validitas dan reliabilitas pada kualitatif merujuk kepada kualitas itu sendiri, di mana sifatnya yang dinamis dan majemuk dalam penulisan laporan itu sendiri. Karena apa? Karena hasil temuan dari seorang peneliti dengan penelitian yang lain itu tentu akan berbeda karena tadi sifatnya adalah bersifat individu. Nah, selanjutnya ya, untuk berbicara tentang teknik untuk mencapai validitas data ini, tentunya kita akan perlu untuk mengetengahkan materi tentang teknik triangulasi. Nah, materi ini kita akan bahas minggu depan. Saya kira demikian saja dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.